Halo semuanya, ya. Setelah kita ujian MIT, kita belajar fisika lagi, di mana materi kita selanjutnya adalah mengapa dasar kolam tampak dangkal. Oke, seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Misalnya kalian mau berenang nih ya di kolam renang, atau misalnya berenang di sungai yang airnya jernih, nampak nih batu-batunya gitu. Tapi jangan langsung loncat aja, karena yang kita lihat itu belum tentu kedalaman yang sebenarnya, atau itu adalah kedalaman semu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Oke, di sini misalkan bahas. Jadi ketika kita melihat dasar kolam, ya, cahaya dari dasar kolam ini kan menuju mata kita. Akan tetapi berkas cahaya tersebut tidak langsung menuju mata. Ketika melewati permukaan air, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Oke, ingat hukum pembiasan. Akibatnya, cahaya dari dalam air dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi, cahaya yang ditangkap mata ini adalah sinar bias, ya. Perpanjangan sinar bias ini akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dan bukan dasar kolam yang sebenarnya, ya. Jadi jangan main loncat aja nih, nampak sungai, ini airnya jernih, batu-batunya langsung terjun. Atau dia lebih dalam ya, nggak dangkal yang seperti kita lihat. Sama dengan kita melihat ikan. Di mana ikan itu sebenarnya letaknya di sini, berada di sini ya. Ini adalah bayangan yang kita lihat. Jadi yang kita lihat ini adalah bayangan semuanya. Oke, karena itu perbandingan antara kedalaman semu dan kedalaman sebenarnya ya kita lihat pada gambar. Ketika kita melihat ikan, ya, bayangan ikan ini itu adalah H aksennya. H aksen adalah kedalaman semu antara bayangan ikan dengan permukaan air. Sedangkan H adalah ikan yang sebenarnya, jarak ikan sebenarnya ke permukaan air. Jadi H aksen adalah kedalaman semu, H adalah kedalaman sebenarnya. NU adalah indeks bias udara, ya, nilainya 1 ya. NA adalah indeks bias air dengan nilainya adalah 1,33. Ya, udah dihafal ya. Kemudian gimana sih misalnya koin ini berada di dasar wadah yang berisi 2 atau lebih cairan yang berbeda jenis dan tak bercampur. Ya, jadi seperti ini kita bisa lihat kedalamannya ini H aksen sama dengan sigma HI per NI. Itu jadi misalnya kita cari dulu yang di bawah, baru cari yang di tengah dan cari yang di atas, tinggal dijumlahkan. Gitu aja ya. Contoh soal ya. Dalam sebuah tabung yang diisi ether, di mana indeks biasnya adalah 1,36, jarak antara permukaan cairan dengan alas tabungnya adalah 17 cm. Jika kita memandang secara tegak lurus dari permukaan, berapakah jarak antara alas tabung dan permukaan cairan? Ya, seperti biasa kita buat dulu diketahuinya, di mana diketahui N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 1,36 ya. N1 ini adalah N udara, indeks bias udara. Kenapa? Karena kita melihatnya dari udara, ya sinarnya datang dari udara ke cairan. Jadi yang pertama itu adalah indeks bias udara yang bernilai 1. Yang kedua adalah indeks bias ether 1,36. Jarak antara permukaan cairan dengan alas tabungnya berarti kan yang sebenarnya, kedalaman sebenarnya atau tinggi sebenarnya adalah 17 cm. Jika kita memandang secara tegak lurus dari permukaan, berapakah jarak antara alas tabung dan permukaan cairan? Berarti itu adalah H aksennya. Kita mau melihat berapakah kedalaman semuanya. Oke, setelah ini baru kita gunakan rumus H aksen per H sama dengan NU per NI. Oke, silakan dikerjakan. Pembiasan pada kaca plan paralel ya. Ini adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dibuat sejajar. Kaca plan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca tersebut. Kaca ini memiliki ketebalan tertentu yang sering dilambangkan dengan D ya. Peristiwa yang terjadi ketika seberkas sinar melewati sebuah kaca plan paralel adalah sinar tersebut akan mengalami yang namanya pergeseran. Ya.
Cahaya atau berkas sinar akan mengalami yang namanya 2 kali pembiasan oleh 2 medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan pertama terjadi ketika berkas cahaya menuju kaca pembiasan. Ya, bisa dilihat ya. Kedua terjadi saat berkas cahaya meninggalkan kaca menuju udara. Ya, di sini terlihat bahwa berkas cahaya yang masuk dengan berkas cahaya yang keluar dari kaca pelan paralel adalah sejajar. Jadi sudutnya ini I sama dengan ini ya, I, nilainya sama. Sudut sinar datang ini sama dengan sinar yang keluar, sudutnya sama besar. Dan ini juga sama karena dia satu medium, yaitu kaca R dan R, itu sama sudutnya ya. Berkas cahaya hanya mengalami pergeseran sebesar T. Jadi jika berkas cahaya datang dengan sudut I, maka rumus pergeserannya adalah T sama dengan D sin I dikurang R per cos R. Ya, di mana T adalah pergeseran cm, sedangkan I adalah sudut datang, R adalah sudut bias atau pantul, dan D adalah tebal kaca paralel ya dalam cm juga. Oke, contoh soal, seorang anak mengamati berkas cahaya yang datang dari balik lapisan kaca tebal. Berkas cahaya tersebut datang pada permukaan kaca dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan kaca. Pertanyaannya, berapakah besar pergeseran berkas cahaya tersebut jika tebal kaca adalah 6 cm dan indeks biasnya adalah akar 3 dan indeks bias udara adalah 1. Ya, seperti biasa buat diketahuinya, di mana berkas cahaya yang datang itu kita katakan alfa ya. Karena kan dia datangnya pada permukaan kaca, jadi alfanya 30 derajat. D, tebal kaca adalah 6 cm. Indeks bias kaca adalah akar 3 dan indeks bias udara adalah 1. Pertanyaannya pergeseran ya, berarti berapakah T-nya? Yang kita gunakan adalah rumus T sama dengan D sin I kurang R per cos R. T yang mau kita tanya, tapi D di sini ada nilainya. I ada nilainya enggak? Belum ada ya, dan R juga belum ada nilainya. Jadi ini seperti apa, Miss? Oke, perhatikan gambar Miss di sini. Di soal sebelumnya dikatakan bahwa cahaya datang pada permukaan kaca. Cahaya datang pada permukaan kaca, sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Jadi kalau dia datang dan dia batasnya adalah permukaan kaca, maka ini yang 30 derajat. Maka sudut I-nya adalah 60 derajat ya, karena ini adalah sudut siku-siku. Jadi 90 dikurang 30 adalah 60. Sudut datangnya adalah 60 derajat. Oke, sampai sini. Kemudian diketahui tadi indeks bias udaranya adalah 1, indeks bias kacanya adalah akar 3. Ya, kita gunakan yang namanya hukum Snellius, yaitu NU sin I sama dengan NK sin R. Karena I di udara ya. Kemudian kita masukin angkanya, di mana indeks bias udara adalah 1, sin I-nya adalah 60 derajat, dan indeks bias kaca adalah akar 3 kali sin R. Ya, 1 dikali setengah akar 3 sama dengan akar 3 dikali sin R. Ya, jadi akar 3-nya boleh kita coret sehingga sin R-nya adalah setengah. Kita mau cari berapa R-nya. Jadi R sama dengan, ya, dicari dulu berapa R-nya, gunakan arcus sin pangkat min 1. Jadi gunakan kalkulator, shift sin-nya sehingga bisa aktif sin inverse-nya, sin pangkat min 1-nya, baru masukin angka setengahnya gitu ya. Setelah dapat sin R-nya, ya, berarti udah ada R kita sudutnya, udah dapat I-nya, ya, I-nya 60 derajat. Maka bisalah kita cari menggunakan rumus ini. Ya, sudah bisa kita cari. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, pembiasan pada prisma. Oke, perhatikan prismanya di sini ya. Prisma ini memiliki 3 sisi, ya, seperti pada gambar. Jika seberkas sinar datang pada salah satu sisinya, maka sinar tersebut dapat dibiaskan 2 kali. Oke, jadi di sini sinar datangnya, ya, ini sudut datang, ini sudut keluarnya, dan ini adalah sudut deviasi atau pembelokan. Beta ini adalah sudut pembiasan.
Ya, ini deviasi, ini pembiasan, dan N ini adalah garis normal. Jadi kan sinar ini datang mengalami pembiasan, makanya kita gunakan rumusnya. Nah, datang harus ada garis normal ya, baru ada sinar biasnya. Oke, jadi sinar yang mengenai prisma akan mengalami pembelokan sinar seperti pada gambar dan memenuhi, di mana ini rumusnya sama dengan I1 tambah R2 dikurang beta ya. Dan beta sendiri adalah R1 ditambah I2. Jadi sudut ini ya, pembiasan dari si udara ke prisma ditambah dengan I2. R1 tambah I2. Ya. Ini adalah keterangannya, di mana ini adalah sudut deviasi atau pembelokan dan I1 adalah sudut datang, R2 adalah sudut keluar, dan beta adalah sudut pembiasan. Oke. Perubahan sudut deviasi paling kecil kita sebut dengan namanya deviasi minimum. Ya. Pada deviasi minimum itu akan berlaku hukum Snellius pada setiap permukaannya, di mana I1 sama dengan R2 ya. Nilai ini, sudut ini, I1, sudut datang itu sama dengan sudut keluar jika dia deviasi minimum, sehingga del M-nya itu sama dengan 2I1 dikurang beta. Ya, I1 tadi apa? Sudut datang dikurang sudut pembiasan. Ya, kemudian R1-nya sama dengan I2. Artinya sudut ini yang pembiasan yang pertama itu sama dengan I2 kalau dia terjadi deviasi minimum, sehingga beta sama dengan 2 dikali R1. Oke, jadi di sini Miss tidak akan menjabarkan kenapa rumusnya seperti ini ya. Karena ini cukup panjang penjabaran rumusnya, jadi Miss langsung aja mengatakan rumusnya dan kita kan perlu untuk membahas soalnya ya. Contoh soal. Sebuah prisma dengan sudut pembias 60 derajat dengan indeks biasnya 1,41 ya. Pada prisma terjadi deviasi minimum bila sudut datang mengenai permukaan prisma sebesar 45 derajat. Besar sudut deviasi minimum yang terjadi adalah, oke, di sini kuncinya adalah deviasi minimum. Kita buat dulu diketahuinya, yaitu sudut pembias adalah beta. Betanya sama dengan 60 derajat. Indeks bias di sini adalah indeks bias si prisma, berarti NP sama dengan 1,41. Bila sudut datang mengenai permukaan prisma berarti I1. I1-nya adalah 45 derajat. Pertanyaannya berapakah deviasi minimumnya? Ya, berarti kita gunakan rumus deviasi minimum sama dengan 2I1 kurang beta. Oke, silakan dikerjakan. Sampai di sini pembahasan kita. Jika ada yang tidak tahu, beritahu Miss ya melalui chat, di Line atau WA. Bye-bye.